Di video sebelumnya, saya sudah membahas tentang asal-usul lahirnya Bani Israel, ya. Dan pada kesempatan ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang asal-usulnya berdirinya Kerajaan Israel yang pertama. Kerajaan Israel yang pertama itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Saul, ya. Dan Saul itu adalah raja pertama yang gagah, tampan, dan berani, ya. Nah, kerajaan Israel yang pertama ini berkedudukan itu di wilayah atau di tanah Kanaan yang sekarang disebut tanah Palestina, ya. Nah, kerajaan Israel ini didirikan berdasarkan komitmen atau kesepakatan dari anak cucu keturunan 12 suku Israel, ya, atau dari keturunan 12 suku anak-anak Yakub, ya. Nah, kemudian kita sudah mengetahui bahwa kerajaan Israel itu benar-benar ada dan faktanya ada, ya. Nah, ini terbukti menurut para ahli sejarah bahwa nama Israel pertama kali muncul itu di akhir abad ke-13, ya. Dan bukti-bukti sejarah, fakta-fakta sejarah yang membenarkan mengenai masalah Israel, bahwa kerajaan Israel yang pertama itu benar-benar ada dan telah terjadi di saat itu dalam pemerintahannya, ini sudah terekam atau tertulis di dalam manuskrip Kitab Perjanjian Lama, ya. Jadi di situ semuanya sudah ada. Dan tidak hanya itu saja, dari sumber lain seperti misalnya di dalam prasasti-prasasti yang memberikan, yang terkonfirmasi membenarkan kerajaan Israel yang pertama itu adalah ada. Salah satunya itu adalah prasasti Merneptah, ya. Prasasti Merneptah ini adalah prasasti kuno, ya, yang ditulis oleh Raja Fir'aun Merneptah kuno, ya. Dan pada periode pemerintahan Mesir kuno di tahun 1213 sampai 1203 sebelum Masehi. Nah, dan prasasti ini ditemukan oleh Flinders pada tahun 1896 di Tebas, ya, jelas. Nah, jadi kerajaan Israel yang pertama ini sudah terbukti dan fakta-fakta sejarah telah membenarkan, dan itu buktinya sudah masih ada sampai hari ini, ya, terutama masalah manuskrip dan prasasti itu semuanya ada tersimpan dengan rapi dan baik, ya, dan itu layak untuk kita akui dan kita kebenarannya dan kita akui keakuratannya, ya. Nah, lebih jauh lagi kalau misalnya kita lihat latar belakangnya, ya, dengan berdirinya kerajaan Israel itu adalah merupakan suatu komitmen atau suatu keinginan daripada rakyat suku bangsa Israel di kala itu, ya. Dan mereka adalah sangat menantikan dan sangat mengharapkan untuk kehadiran seorang raja yang gagah, berani, terutama yang bisa mengalahkan bangsa-bangsa seperti misalnya bangsa-bangsa dari bangsa Moab, kemudian bangsa Anom, kemudian bangsa Edom, ya, kemudian juga bangsa dari Amalek misalnya, kemudian bangsa Edom, atau juga dari bangsa-bangsa atau dari raja-raja negeri Zoba, ya, kemudian juga dari bangsa-bangsa Filistin dan lain sebagainya. Ini bangsa-bangsa ini kerap mengganggu, kerap mengintimidasi, kerap menindas, ya, menindas bangsa Israel, ya, di kala itu, ya. Nah, akhirnya mereka ini sering untuk berdoa, ya, berdoa meminta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan suatu pemimpin yang adil, bijak, serta gagah dan berani, serta untuk bisa mengalahkan daripada bangsa-bangsa yang tadi yang kerap untuk menindas suku bangsa Israel, ya. Nah, akhirnya Tuhan menjawab. Setelah menjawab, Tuhan pun mengirimkan rasulnya, itu yang bernama Nabi Samuel. Dan kemudian Nabi Samuel itu mengurapilah seorang pemuda tampan, gagah, dan berani yang bernama Saul. Nah, Saul ini adalah anak yang
keturunan dari Bani Benyamin, ya. Nah, Bani Benyamin ini atau suku Benyamin ini, ya, itu merupakan suku yang paling kecil, ya, di antara keluarganya dari 12 suku tadi, ya. Nah, itulah yang bernama adalah Saul. Nah, kemudian setelah Saul itu diurapi dan kemudian dinobatkan serta diumumkan kepada seluruh rakyat bangsa Israel di kala itu, dan jadilah Saul menjadi seorang raja, ya. Singkat cerita, ya, bahwa Saul setelah menjadi raja di masa pemerintahannya, dalam periode pemerintahannya itu adalah pada tahun 1050 sampai dengan 1010 sebelum Masehi, ya. Saul tercatat kemenangan perang atas bangsa-bangsa Moab, kemudian bangsa Edom, Anom, kemudian Amalek, dan raja-raja dari negeri Jeba. Itu semuanya terkalahkan oleh Saul, dan Saul mendapatkan suatu prestasi yang luar biasa, yang disegani, ditakuti, bahwa Saul ini adalah seorang raja yang luar biasa hebatnya. Nah, namun dengan prestasi yang gemilang ini, ya, Saul ini ternyata berubah, ya, dari sikap, perilaku, dan karakternya. Dia menjadi orang yang congkak, dia menjadi orang yang sombong, dia menjadi orang yang jahat, serta Saul ini, ya, menjadi dan banyak melanggar perintah Tuhan. Serta Saul ini juga kerap menggantikan melanggar perintah Tuhan dan menggantikan peran Nabi Samuel. Nah, itulah yang namanya Saul, ya. Akhirnya dengan sikap dan perilakunya yang berubah ini, Tuhan pun meninggalkan Saul, dan Tuhan pun menghukum Saul melalui tangan bangsa Palestina, ya. Nah, akhirnya terjadilah peperangan di akhir masa hidupnya Saul. Saul, pasukan atau bala tentara Saul, ya, itu dikepung oleh bangsa Palestina, dan akhirnya Saul terluka parah, ya, terkena panah, tetapi Saul masih bisa lari dan bersembunyi dari kejaran pasukan Palestina. Nah, akhirnya Saul tidak mau tertangkap oleh bangsa Palestina, karena pasti akan dijadikan bulan-bulanan oleh bangsa Palestina. Dan akhirnya Saul memilih bersembunyi, dan akhirnya dia memilih untuk bunuh diri daripada ditangkap oleh bangsa Palestina. Nah, itulah hukuman Tuhan untuk Saul ketika banyak melanggar perintah Tuhan. Nah, ini pun merupakan rencana Tuhan untuk membuka jalan bahwa Saul dan seterusnya akan diganti dengan Raja Daud, ya. Nah, begitulah singkat cerita mengenai masalah kerajaan Israel pertama yang dipimpin oleh Saul, ketika dia itu adalah orangnya itu baik, kemudian rendah hati, ya, tetapi setelah menjadi raja dan prestasinya gemilang di dalam mengalahkan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya, yang akhirnya Saul itu dihukum oleh Tuhan, dan hancurlah kerajaan Israel pertama di bawah kepemimpinan Saul, ya. Nah, itulah singkat ceritanya mengenai masalah kerajaan Israel pertama yang dipimpin oleh Saul. Nah, demikianlah kerajaan Israel pertama, dan apabila Anda mempunyai referensi-referensi lain yang terkait dengan berdirinya atau yang terkait dengan kerajaan Israel pertama, ya, yang dipimpin oleh Saul, kemudian referensi itu ada yang lebih tua daripada referensi manuskrip perjanjian lama, tolong tulis di kolom komen, ya, dan akan saya bahas lebih lanjut. Nah, untuk akhir kata, saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang baik di dalam perkataan saya, dan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.